membahas mengenai apa itu taharah, ya, jenis-jenis taharah. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai ada dua hal yang mesti kita pelajari, ya, masih dalam bab taharah ini. Yang pertama adalah mengenai jenis-jenis air yang dipakai untuk taharah, ya, dan yang kedua adalah mengenai tempat yang digunakan untuk bersuci atau bertaharah tersebut. Nah, insyaallah, ya, kita akan langsung membahas. Kalau kemarin kita mungkin masih ingat, ya, bahwa jenis taharah itu kita ada dua yang kita jadikan sumber taharah, yaitu bahwa pembagian taharah itu, ya, secara jenisnya taharah itu terbagi ke dalam dua hal, yaitu taharah yang bentuknya hissiyah, ya, atau indrawi, dan taharah yang berbentuk ma'nawiyah atau berbentuk ma'nawi, ya, atau taharah yang berbentuk bahwa ketika kita bertobat kepada Allah pun itu merupakan bagian dari taharah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai air, ya. Air yang dipakai dalam berwudu itu, Bapak Ibu sekalian, mesti perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika berbicara mengenai air, maka beliau mengungkapkan sebuah kalimat, ya, yang menjadi ajaran bagi kita, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu adalah tahurun, air itu adalah suci. Air apa? Ya, pokoknya air, ya. Semua jenis air pada hakikatnya adalah suci. Al-ma'u tahurun. Ya, air itu awal mulanya adalah suci, la yunajjisuhu syai'un. Tidak, ya, mempunyai najis atau tidak tersifati dengan najis sedikit pun. Nah, maka pertanyaannya, air yang mana yang seperti itu? Tentu ini adalah air yang merupakan awal mula air. Ya, kita ketahui bahwa air ini bisa saja berbentuk, ya, apa yang Allah turunkan berupa hujan, ya. Kemudian apa yang ada di laut, ya, itu merupakan air yang sangat banyak dan itu adalah suci. Kemudian air yang mengalir, ya, yang berawal dari mata air, ya, yaitu berupa sungai, danau, maka itu pun merupakan bagian dari air yang suci, ya. Ini yang disebut dengan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, apa yang keluar dari perut bumi, air itu adalah suci awalnya. Kemudian Rasulullah juga beliau menyebutkan dalam sebuah hadis ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kunna narkabul bahar, ya, suatu ketika kami ini sedang berada di tengah lautan, mengarungi lautan, ya, sedang berlayar, ya. Dan kami tidak mempunyai atau tidak membawa lagi air kecuali sedikit saja. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, kalau kami minum air tersebut, maka kami tidak bisa berwudu. Dan kalau kami berwudu dengan air tersebut, ya, maka kami tidak bisa minum lagi. Artinya persediaan air yang mereka bawa dalam perahu mereka itu betul-betul hanya untuk, ya, yang betul-betul darurat, ya, apakah minum ataukah berwudu, ya. Karena ada anggapan bahwa air laut di tengah lautan itu karena mempunyai sifat, ya, yang asin, ya, rasanya, sehingga tidak bisa dipakai untuk berwudu. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, afanatawadda'u biha, ya, apakah boleh kami, ya, berwudu dengan air laut? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, suci, airnya bersih, ya. Kemudian al-hallu maitatuh, bangkainya menjadi halal. Dan ini yang menjadi fokus kita pada malam hari ini, kajian kita, ya,
adalah mengenai air yang dipakai untuk bersuci, ya. Nah, air yang kita pakai untuk bersuci itu adalah air yang mesti, ya, dalam kondisi tohurun, ya, tohurun, ya. Kalau toharoh itu pekerjaan bersucinya, yaitu bersuci dari najis ataupun bersuci dari hadas, ya, yang kita telah pelajari kemarin. Kalau bersuci dari hadas itu yaitu kita berwudu, ya. Kalau kita bersuci dari najis yaitu kita menghilangkan najis tersebut, maka dalam bab air yang kita gunakan, ya, mestilah air yang suci, ya. Mestilah air yang suci untuk bab, ya, toharoh menggunakan atau toharoh dalam artian berwudu, ya. Adapun kalau toharoh dalam menghilangkan najis, maka boleh-boleh saja kita menggunakan air-air yang tidak suci, ya. Kenapa? Karena ini tidak ada kaitannya dengan makna ibadah yang akan kita laksanakan, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, air itu hukum awalnya adalah suci, semua air. La yunajjisuhu syai'un. Tidak, ya, berubah hukumnya kecuali air itu adalah suci pada awalnya, ya. Apa saja, ya, di laut itu airnya meskipun, ya, rasanya asin itu adalah suci, tohurun, ya. Kemudian air sungai, ya, meskipun kita lihat bahwa air sungai itu misalkan, ya, kita lihat agak keruh misalkan, ya, agak keruh dikarenakan memang kondisi sekarang jarang ada sungai yang betul-betul jernih, ya, kecuali yang masih di pegunungan mungkin masih jernih. Tapi kalau sudah turun ke bawah, ya, bercampur dengan tanah dan lain sebagainya, akhirnya, ya, airnya itu, ya, agak sedikit keruh kelihatan, ya. Dan itu, ya, hukumnya awalnya adalah suci juga, ya. Kemudian air hujan tentu itu adalah air yang suci karena turun langsung dari langit dan tidak mempunyai membawa sifat apapun. Nah, itu air tersebut, ya, menjadi sebuah kemutlakan boleh dipakai untuk toharoh, ya, boleh dipakai untuk bersuci, ya. Kecuali ada 3 perubahan, ya. Air menjadi tidak suci, ya, ketika berubah rasa, berubah warna, dan berubah bau, ya. Ini dalam kondisi setelah air-air yang, ya, bukan pada tempatnya kita bawa, misalkan gini, ya, air laut, ya, itu hukumnya suci ketika di mana, ya, ketika masih berada di laut, ya. Jadi kalau masih ada di laut maka itu suci. Tapi kalau air laut, ya, kita bawa, ya, kita misalkan masukkan ke galon, ya, gitu. Kemudian, ya, kita angkut ke rumah kita, ya. Kemudian didiamkan beberapa lama, maka itu menjadi sifatnya ada berubah, ya, warna, berubah rasa. Ada rasanya yang berubah. Nah, gitu, ya. Nah, itu sudah bukan lagi, ya, air yang tohurun, ya. Bukan karena berkaitan dengan, ya, tohurnya air laut itu, ya, dikarenakan memang, ya, banyaknya air yang berada di laut. Tapi ketika dibawa ke rumah kita, ya, kita diamkan, ya, kemudian di sana terjadi perubahan, ya, rasa dan sebagainya, maka itu menjadi tidak tohur lagi, ya, tidak suci lagi, kira-kira seperti itu. Dan untuk berwudu maka kita menggunakan air-air yang lain karena ada perubahan rasa, perubahan bau dan perubahan warna yang terjadi. Nah, maka air yang digunakan ketika kita melaksanakan taharah, ya, mestilah air yang suci, ya. Bagaimana misalkan seperti air kopi misalkan atau misalkan air teh atau air susu dan lain sebagainya. Nah, ini tentu, ya, Bapak Ibu sekalian, air-air tersebut sudah berubah, ya. Sudah berubah yang awalnya, ya, jernih, ya, kemudian ada warna teh, ya, warnanya jadi apa?
ke emas-emasan ya atau ke kuning-kuningan ya kayak gitu, kemudian menjadi air susu dan lain sebagainya, tentu ini sudah berubah rasa, sudah berubah rasa dan sudah berubah warna, dan air tersebut maka tidak menjadi air tohur ya, tidak menjadi air yang suci. Maka ini sudah tidak bisa lagi kita gunakan untuk berwudu ya. Tapi Bapak sekalian, bukan berarti setiap air yang tidak bisa digunakan untuk berwudu menjadi air yang tidak bisa kita gunakan untuk ya bersuci dari najis ya, membuang najis ya. Itu berbeda ya. Jadi kalau kita mau sedikit membagikan air ini, maka air yang air itu ya Bapak Ibu sekalian, ada air yang suci ya, dan ada air yang bersih ya. Air suci dan air yang bersih ya. Air suci adalah sifat yang tadi, bahwa air tersebut tidak ya, berubah rasa, tidak berubah warna, dan tidak berubah bau ya. Itu adalah air yang suci ya. Nah, kemudian termasuk air yang suci adalah air yang mempunyai sifat bawaan ya, yang mengalir, itu pun ya menjadi suci. Contohnya adalah seperti air sungai ya. Air sungai itu menjadi suci meskipun kelihatannya kotor, misalkan agak kecoklatan, tapi karena mengalirnya air tersebut maka ya menjadi air tersebut suci meskipun kelihatannya tidak bersih ya. Nah, begitu juga contohnya dalam hal ini adalah air laut ya. Air laut itu meskipun rasanya asin ya, tapi dia mempunyai sifat suci. Ketika di mana ya? Masih dikaitkan dengan kalau kita berada di laut, berwudu dengan air laut, maka air laut tersebut menjadi suci. Ketika kita di perjalanan mendapatkan sungai yang mengalir, kita berwudu dengan air yang sungai mengalir tersebut, maka itu menjadi suci. Dan kesuciannya ini juga berkaitan dengan tempat di mana air tersebut berada. Ya. Jadi kalau dipindahkan air laut, ya, jadi saya contohkan air laut kita masukkan ke dalam galon, nah, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian kita bawa ke rumah kita, beda, maka itu bukan lagi air suci. Bisa digunakan, bisa, ya. Bisa untuk masak, silakan kalau mau kan. Bisa untuk menyiram tanaman, silakan, ya. Yang pasti menjadi air bersih, tapi tidak menjadi air ya yang suci. Begitupun air sungai yang kotor, ya. Ya, kita bawa air sungai tersebut, ya, nah, ke rumah kita. Nah, itu belum tentu juga kita bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Ketika datang ke rumah ternyata sampai di rumah airnya ya dalam kondisi keruh, kemudian airnya berbau dan lain sebagainya, tentu tidak bisa dipakai. Beda kalau kita memakainya ketika berada di sungai. Meskipun ya ada baunya, ada kelihatannya kotor dan sebagainya, karena sifatnya airnya mengalir, maka itu bisa kita gunakan untuk melaksanakan wudhu. Jadi ada air yang bersih, ada air yang suci. Ini dalam konteks untuk ya kita bertoharoh ya. Toharoh dalam menghilangkan hadas mesti dengan air yang suci ya. Dan toharoh ya bersuci untuk menghilangkan najis, maka kita cukup menggunakan air yang bersih. Maka boleh saja ya, misalkan kalau tidak ada air di rumah ya, tidak ada air di rumah misalkan begini. Ketika tidak ada lagi air di rumah, nah, kemudian yang ada adalah tinggal air apa? Tidak tinggal air teh misalkan ya, di rumah itu nggak ada lagi air ya. PDAM nggak jalan misalkan. Kemudian air di galon udah habis. Yang ada adalah tinggal air teh. Dan ini udah berjalan misalkan udah beberapa hari seperti tidak ada ya. Sehingga untuk berwudu susah. Maka air teh tersebut Bapak sekalian hanya bisa kita gunakan untuk bersuci dari najis saja ya. Menghilangkan najis silahkan, nggak jadi masalah. Misalkan contohnya maaf ya, misalkan kita cebok misalkan, boleh tidak boleh karena itu hanya menghilangkan najis gitu. Kalau memang merasa tidak ada lagi yang bisa kita perbuat ya,
hanya dengan air tersebut ya silahkan ya kayak gitu. Misalkan ya kayak gitu. Nah, tapi untuk wudunya bagaimana? Tentu untuk wudu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa menggunakan air tersebut dikarenakan airnya bukan air yang suci. Bagaimana dengan wudu? Nah, kalau berwudu kembali lagi kepada hukum syariat, ada rukhsah, ada keringanan. Di sana kita boleh melaksanakan ya wudu diganti dengan bertayamum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian eh, kira-kira mengenai air air yang bersih atau air yang kita gunakan untuk bertoharah atau bersuci menggunakan wudu atau mandi ya. Nah, bersuci juga Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf ini tidak bisa saya tampilkan untuk slide-nya di malam hari ini ya karena memang kondisinya tidak di studio nih, ini langsung dari rumah ya karena lagi sedikit kurang sehat juga. Nah, untuk air sendiri Bapak Ibu sekalian ya untuk masalah bertoharah untuk bersuci sendiri ketika bersuci tidak ada air Bapak Ibu sekalian ya tidak ada air maka syariat Islam ya membolehkan bersuci dengan media yang lain yaitu dengan menggunakan tanah ya atau menggunakan debu. Nah, ini ya menjadi satu poin penting bagi kita bahwa dalam syariat itu mengenai kesucian itu tidak dilihat dari seberapa bersihnya. Jadi sesuatu dianggap suci itu tidak dilihat dari seberapa jernih atau seberapa bersihnya. Karena kalau misalkan kita mau membandingkan kebersihan, kejernihan, ya, tentu ya air minum itu lebih jernih ya dibanding dengan air laut. Ya. Betul ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, air laut yang misalkan ya kita lihat memang tidak terlalu jernih juga ya kalau misalkan kita lihat dari jauh meskipun ataupun kita ketika pas dekat kita ambil memang tidak terlalu jernih air. Kemudian rasa dan lain sebagainya pun berbeda air lautnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengikatkan ya bahwa air laut itu suci meskipun kondisinya seperti itu ya air sungai suci air hujan juga suci ya nah begitu juga dengan tanah ya tanah itu tersifati dengan suci antara air dengan tanah tentu kita akan berpikir masih ya lebih membersihkan air daripada tanah gitu. Karena air itu mampu membuang kotoran-kotoran dibanding dengan tanah. Tapi syariat ya tidak ya mensejajarkan ya atau tidak lebih mengutamakan air dibanding dengan tanah. Menjadikan air dan tanah itu sama-sama mempunyai sifat yang suci untuk ya bertoharoh, untuk ya melaksanakan pensucian diri ya, dengan melaksanakan wudhu atau dengan melaksanakan mandi, maka itu ya bisa boleh dengan air, boleh dengan debu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Bab air ini menjadi sangat penting kita pahami ya, karena ini menjadi penentu bagi kita mengenai sah dan tidaknya ibadah yang kita lakukan, terutama ya adalah ibadah sholat. Ya. Jadi kembali lagi saya mau mengingatkan kepada ibu sekalian bahwa mengenai bersuci ini memang kaitannya adalah hanya dengan sholat, ya, hanya dengan sholat. Karena ibadah-ibadah yang lain ini tidak memerlukan, ya, tidak memerlukan wudhu di dalamnya. Ya. Misalkan contohnya, ya, memang ngaji itu, misalkan ngaji Al-Quran, ya, diutamakan adalah kita mempunyai wudhu. Ya. Kita dalam kondisi suci, tapi tidak mensyaratkan bahwa seseorang kalau dalam kondisi berhadas tidak punya wudhu maka dia tidak boleh mengaji, enggak, ya. Tapi menjadi satu adab dalam membaca Al-Quran apabila dia mau membaca Al-Quran dalam kondisi berwudhu. Ya. Ibadah saum dan lain sebagainya tidak terikat dengan wudhu. Tapi hanya satu amalan, satu ibadah yang betul-betul berkaitan dengan wudhu, yaitu ibadah sholat. Ketika ya, bersuci ini, ya,
salah, maka ya kesananya adalah sholat kita yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, uh, sebelum lebih jauh mengenai pembahasan ini, karena ini akan mungkin sedikit panjang juga ya mengenai bahasan kita mengenai bab air ini ya. Mungkin alangkah lebih baiknya barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan dulu mengenai materi hari ini dan materi yang minggu kemarin yang telah disampaikan ya. Mungkin masih ada ganjalan karena kemarin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, sepertinya seperti itu ya. Bapak Ibu ya diperbolehkan untuk bertanya ya meskipun ini masih di tengah perjalanan kajian ya diperbolehkan, maka silakan ya. Karena ditakutkan ada hal yang lupa yang mesti saya sampaikan tapi tidak tersampaikan karena ini bahasanya begitu sangat luas ya mengenai air ini ya, bisa kemana-mana seperti itu. Tapi saya tidak mau membahas terlalu jauh juga. Jadi hanya ingin membagikan mengenai pembagian air ya, seperti itu saja ya. Jadi mengenai pembagian taharah, pembagian air itu yang penting diketahui dulu ya. Karena setelah bab air ini, kalau ini sudah selesai ya, sudah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu, maka kita akan masuk berikutnya adalah ke dalam bab wudu. Nanti setelah bab wudu masuk ke dalam bab sholat, kemudian dan itu juga kita tidak akan membahas mengenai ikhtilafat ya, pendapat-pendapat yang bertentangan di dalamnya, hanya beberapa mengenai fikih ringkasnya saja yang sering terlupa untuk dibahas ya. Kemudian masuk ke ibadah-ibadah yang lainnya ya. Tafadhol bagi Bapak dan Ibu yang mungkin mau di tengah kajian ini sebelum kita masuk ke dalam bab berikutnya, bab wudu ya. Silahkan bagi yang menanyakan mengenai bab toharoh ini sendiri, saya buka ya. Apakah mau lewat chat atau Bapak Ibu mau bertanya langsung, silahkan ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan atau kita langsung lanjut mengenai bab wudu. Ya. Iya, baik. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin, ya. Untuk memproses apakah air sumur yang berubah baunya juga bagaimana untuk bersuci, ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau sudah berwudu tersentuh laki-laki bukan mahram, ya. Baik. Yang pertama, Bapak sekalian, mengenai pertanyaan, memperjelas pertanyaan mengenai ya status air sumur ya. Air sumur itu pada hakikatnya adalah ya air yang suci selama ya tidak berubah bau, rasa dan warnanya ya. Nah, berbeda dengan air laut dan air sungai yang memang itu menjadi satu ketetapan ya, atau air lautnya itu menjadi suatu ketetapan meskipun ada rasanya berubah ya, tapi itu menjadi suci. Bagaimana dengan air sumur? Air sumur itu suci ya, air sumur itu suci selama tidak berubah rasa, bau ataupun warnanya. Lalu bagaimana kalau misalkan air sumur tersebut kemudian kita sedot ya pakai pompa air, nah, kemudian tiba-tiba berubah ya, ada baunya, ada rasanya atau warnanya yang berubah, maka status air tersebut adalah bukan air yang tohur, bukan air yang suci. Tapi bisa kita gunakan untuk bersuci dari najis, bisa ya. Jadi kembali lagi, ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas ya.
Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Untuk bersuci dari najis, boleh kita gunakan air sumur yang sudah berubah rasa, bau, warnanya juga boleh, silakan ya. Hanya untuk sekedar menghilangkan najis. Tapi untuk ya bersuci ya, untuk wudhu, nah, atau bersuci dari hadas, maka itu tidak bisa digunakan. Tapi air ini biasanya Bapak Ibu sekalian, air sumur itu ya mempunyai sifatnya kalau diletakkan di sesuatu tempat ya, memakai saringan dan lain sebagainya, akhirnya setelah berhari-hari atau misalkan beberapa jam, akhirnya itu ya bisa hilang si baunya, maka itu tidak jadi masalah. Apalagi dengan teknologi sekarang ya, teknologi sekarang itu kan air, maaf punten ya, saya pernah menyaksikan sendiri ada saking canggihnya teknologi filter itu, bahkan air seni, air seni ya gitu ya, atau air kopi gitu ya, air kopi masuk ke dalam alat tersebut ya, keluarnya begitu sangat jernih kan gitu. Nah, sifatnya itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun awalnya kita tahu airnya adalah air yang bau, air yang kotor, tapi kalau setelah difilter, kemudian air yang keluar adalah air yang jernih, maka air jernih tersebut meskipun itu hasil pengolahan dari air yang kotor, maka statusnya adalah menjadi suci. Ya. Meskipun awalnya airnya adalah air kotor, air yang najis. Yang tentu kalau air najis itu tidak bisa kita gunakan. Ya. Kalau air najis tidak bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau dengan teknologi filter sekarang itu bisa difilter tuh si air itu ya, gitu. Nah, saking ya sudah canggihnya filter tersebut sampai keluarlah air yang jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna kembali. Maka itu masya Allah ya, itu diantara teknologi yang sekarang. Tapi bagaimana kalau misalkan ya kita mau langsung pakai, ya tentu ya kita harus tahan dulu ya. Kalau hanya untuk bersuci dari najis, silakan boleh. Tapi untuk berwudu tentu belum bisa digunakan. Kenapa? Karena sudah berubah ya status airnya ya. Sudah berubah status airnya dikarenakan najis ya. Ada najis berubah rasa, bau dan lain sebagainya ya. Itu mengenai air sumur. Kemudian wudu tersentuh laki-laki bukan mahram. Nah, tentunya ini mengenai sentuhan ya. Sentuhan kulit, ya ini memang ada berbagai macam pendapat. Ya, pendapat. Ada yang mengatakan batal wudhunya, ada yang mengatakan tidak batal wudhunya, ya gitu. Bapak Ibu sekalian, ya, apabila bersentuhan kulit ya dengan selain dengan selain mahram kita, ya, dengan orang ajnabi, dengan orang yang asing, ya, tentu ini adalah sesuatu yang mesti dihindari di awalnya, ya. Di awalnya adalah mesti dihindari. Kenapa? Karena memang ya bersentuhan kulit dengan orang yang bukan mahram itu hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram pada awalnya, kan seperti itu. Nah, ketika kita terjatuh ke dalam kondisi yang haram, maka Bapak Ibu sekalian, kita pun mesti ya dalam kondisi kembali lagi ya memperbaharui taharah kita ya. Kenapa? Karena pada waktu itu juga kita telah berhadas ya. Maka kita belajar kemarin mengenai hadas maknawi ya. Ya, hadas yang maknawi itu kan gitu. Hadas maknawi itu adalah hadas ya di mana ya maknanya adalah ya kita berbuat dosa gitu. Nah, berbuat dosa itu ya bagian dari hadas ya. Artinya hadas itu bisa membatalkan wudhu meskipun batal wudhu pada hakikatnya dalam kondisi pribadi adalah ketika kita buang air atau buang angin kan gitu. Itu batal wudhu secara pribadi. Tapi kalau kita melaksanakan dosa ya setelah berwudhu kita melaksanakan dosa tentu ini adalah ya kesalahan hadas maknawi dan mesti kita bertaubat di dalamnya ya dan secara sekaligus juga kita pun mesti memperbaharui wudhu kita itu lebih baik seperti itu. Kemudian sumur yang sudah lama tidak terpakai apakah airnya masih bisa dipakai untuk wudhu? Ya, kembali lagi ya.
Apakah berubah rasa, warna, dan baunya? Tidak. Yang kita kembali lagi ya. Kalau berubah maka lebih baik ya jangan dipakai. Tapi kalau misalkan setelah kita ambil airnya biasa saja gitu. Airnya bisa dikatakan tidak jernih, agak keruh sedikit misalkan. Tapi rasanya tidak berubah ya, baunya tidak berubah, maka itu boleh digunakan untuk berwudu. Jika banyaknya air telah mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung kotoran ya. Jadi hadis tentang 2 kullah, al-ma'u qullatain ya. Jadi hadis tentang 2 kullah itu, Bapak-Ibu sekalian, memang 2 kullah ini menjadi satu syarat ya, termasuk di antara air yang kasir ya, air yang banyak. Jadi air yang tidak mempunyai sifat najis adalah air yang sudah 2 kullah ya. Jadi 2 kullah itu para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa 1 kullah itu ya sekitaran mungkin kalau sekarang itu eh, diukur dengan meter ya gitu. Kalau diukur dengan meter mungkin 1 meter kali 1 meter kali 1 meter gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi 1 meter kubik ya. Berarti berapa ya? Mungkin 1000 liter gitu ya kayak gitu. Nah, kemudian 2 kullah berarti 2000 liter ya. Ada yang mengatakan juga mengenai 1 kullah itu adalah ya, jadi ada satu sok ya. Ada yang mengatakan lebih daripada itu banyak sekali ya mengenai pendapat. Tapi yang pasti Bapak sekalian ya, yang terjadi di masyarakat kita untuk menjadikan air tersebut menjadi 2 kullah ya, maka dibagilah ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita dapatkan di beberapa masjid ya yang di depannya ada kolam ya untuk kita injak. Nah, di kolam tersebut dibagi kolamnya ada 2 ya sehingga menjadi 2 kullah ya, 2 kullah. Nah, pada hakikatnya al-ma'ul kullatain, air yang 2 kullah sangat banyak ya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai banyaknya seperti apa. Yang pasti adalah air tersebut banyak menurut ya hitungan ya kebutuhan kita. Pada akhirnya seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Uh, Ketika ada satu air ya, misalkan di satu tempat di bejana atau di ember ya, kemudian tersentuh oleh najis misalkan ada najis yang masuk ke dalamnya gitu. Maka air tersebut, Bapak Ibu sekalian, ketika dalam satu ember, ya, meskipun najis yang masuknya sedikit, maka itu bisa jadi menjadi air yang najis. Ya. Kenapa? Karena air tersebut adalah air yang sedikit dan terkena najis. Tapi kalau airnya misalkan ada dalam satu bak, ya, bak yang besar, misalkan bak mandinya itu kira-kira misalkan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter misalkan ya gitu. Jadi 1 meter kubik misalkan. Nah itu termasuk air yang banyak ya karena itu berarti sekitar 1000 literan ya masuknya kan kayak gitu. Maka Bapak Ibu sekalian tentu ini adalah tidak bisa disamakan antara air yang satu ember dengan air yang satu bak ya. Dalam hal ya masuknya najis ya. Nah, jadi ma'ul qullatain ini ya sejauh yang saya pahami adalah air tersebut banyak menurut perkiraan kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita kebutuhannya misalkan untuk mandi dan lain sebagainya itu adalah satu ember ya, maka yang lebih dari itu misalkan satu bak ya, maka itu adalah termasuk dari ma'ul qullatain, air 2 kullah. Kenapa? Karena jenis banyak tersebut ya tidak bisa tersifati oleh najis yang sedikit ya. Jadi bukan najis yang banyak. Kalau najis yang banyak nah tentu ya itu jelas air tersebut menjadi najis. Tapi ini adalah najis yang sedikit. Artinya najis yang mungkin ya terkena ke dalam air tersebut ya dikarenakan cipratan dan sebagainya yang tidak kita ketahui. Tapi kalau misalkan di sana adalah maaf misalkan ada satu kolam misalkan ya
kolam, kemudian dipakai tempat sebagai tempat apa MCK misalkan kayak gitu, sudah jelas itu mah najis masuk ke sana semuanya kan gitu. Najis kita masuk semuanya ya, mulai dari kotoran ya, mulai dari air kencing dan sebagainya masuk ke sana semuanya sudah jelas posisinya meskipun itu kolam, bahkan itu kolamnya sudah dibagi dua menjadi dua kulah, tapi di sana ya menjadi tempat MCK tentu ya kolam tersebut tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk kita bersuci. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa najis yang masuknya itu adalah najis yang besar bukan najis yang kecil ya. Wallahu alam itu seperti itu. Kemudian apakah tayamum bisa dilakukan tanpa tanah suci hanya dengan debu di dinding saja? Apakah sah ya? Pada awalnya tayamum itu ya zaman dulu diceritakan bahwa untuk mendapatkan tanah yang suci itu mesti tanah yang betul-betul tidak pernah disentuh oleh makhluk ya atau manusia ataupun oleh hewan ya. Maka digalilah tanah yang sekitar mungkin 30 sentian ya. Kenapa seperti itu? Dengan anggapan bahwa tanah di bawah 30 senti itu galiannya, maka itu adalah tanah yang asli kan kayak gitu. Nah, ini merupakan sebuah masyaqqah ya, sebuah uh, cara memperberat diri untuk melaksanakan syariatnya. Padahal berwudu tayamum itu ya tidak demikian gitu. Maka kita boleh bertayamum itu dengan debu yang bahkan kita tidak bisa lihat debu tersebut ada di hadapan mata kita. Kenapa? Karena hakikatnya debu ini merupakan ya partikel yang begitu sangat menyatu dengan udara gitu. Itu bisa ke bawah kemana-mana, berbeda dengan air. Kalau air itu masanya jelas kan gitu. Jadi kalau ada di satu tempat, maka ada terlihat genangannya ada gitu. Berbeda dengan debu. Debu itu ya dimanapun ada kan. Dan ini memang terbukti secara ilmiah ya. Kalau kita misalkan di tempat duduk ya, di kasur, di meja, misalkan di karpet dan sebagainya, itu kalau misalkan kita apa mau perbesar ya gitu dengan mikroskop dan sebagainya, tentu ya di sana banyak sekali partikel debu yang terdapat di sana, dan itu ya termasuk debu yang baik ya, dan thayyibah. Bahasanya bukan turoban tapi dan ya. Bahasanya adalah dan. Dan itu adalah debu ya, debu yang mungkin bisa terangkat kan gitu. Jadi bukan debu yang hanya menempel saja di dinding, tapi dan di sana adalah debu yang bisa terangkat juga. Dalam artian debu bisa tersapu, bisa apa? Hilang oleh udara dan lain sebagainya ke bawah. Nah, itu termasuk dalam debu tersebut ya. Insya Allah seperti itu. Jadi karena kalau kita misalkan meyakini bahwa hanya pada partikel yang kita ketahui ada debu di tempat tersebut baru boleh kita melaksanakan tayamum, tentu ini akan menjadi masyaqqah ketika kita dalam kondisi perjalanan. Nah, dalam kondisi perjalanan diperbolehkan ya kita melaksanakan tayamum ya di ke depan apa yang ada di depan kita ya. Ada meja, ada karpet dan sebagainya, karena kita yakini di tempat tersebut ya insya Allah suci. Dan itu yang paling penting adalah tempat yang kita gunakan untuk tayamum adalah tempat yang suci ya. Apa suci itu maknanya? Tidak ada najis. Nah, itu aja penting ya. Ya. Tidak ada najis maksudnya seperti apa? Tidak ada orang yang buang air di sana gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau di dinding tersebut memang tidak ada orang yang sering buang air di sana, misalkan ya, ada orang iseng buang air dan sebagainya, gitu. Berarti itu adalah tempat yang suci. Tentu di bagian rumah kita itu semuanya adalah ya tempat partikel di mana debu berada, bisa kita gunakan untuk bertayamum di dalamnya. Wallahu a'lam. Air hujan dapat digunakan berwudu. Lalu cara penggunaannya langsung ketika hujan atau boleh disimpan baskom. Nah, berbeda ya dengan air hujan ini, berbeda tentunya dengan air laut dan air sungai ya. Air hujan itu suci, Ibu sekalian ya, dan mempunyai sifat sucinya itu karena kejernihannya juga ya.
Ya, disimpan ataupun langsung itu tidak akan berubah, gitu. Ya, itu tidak akan berubah. Jadi air hujan boleh digunakan ketika hujan langsung, boleh, ya. Ataupun air hujan kita tampung dulu baru kita gunakan, tentu boleh karena air hujan itu adalah, ya, sebagaimana kita pahami, ya, air yang jernih yang bisa kita lakukan untuk, ya, aktivitas sehari-hari yang berbeda dengan air sungai ataupun air laut, ya, gitu. Nah, karena eh, bagaimanapun kan air laut ini dalam artian gini, kalau air laut kira-kira kita simpan bisa diminum tidak? Kira-kira seperti itu. Nah, tentu tidak, ya. Tetap saja asin kan gitu. Dalam artian kalau kita hanya untuk menggunakan hal yang lain, ya mungkin bisa kan gitu. Tapi untuk kita gunakan dalam keseharian saja sudah tidak bisa tentunya. Udahlah, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan air sungai. Maka air laut, air sungai, ya terkait dengan tempatnya, adapun air hujan tidak terkait dengan waktu hujannya. Ya. Kemudian, ya, baik baik sekalian, saya rasa mungkin sudah pertanyaannya kita cukupkan sekian mengenai bab ini. Wallahu alam, ya. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan boleh dipertanyakan atau mungkin di sini dalam pendapat ini Bapak-Ibu sekalian tentu akan banyak sekali perbedaan pendapat, ya. Apalagi tadi mengenai air kullatain, ya. Ada air musta'mal, ada air kullatain, makanya ini kita tidak bahas dalam forum ini karena saya rasa forum ini, ya, kajian ini kita memang ini hanya bukan bukan forum fikih, ya, yang kita mesti mengkaji lebih dalam di dalamnya. Ini adalah, ya, kajian yang bersifat kekeluargaan yang maknanya adalah bahwa, ya, bersuci ini memang termasuk bagian dari kajian keluarga yang mesti kita pahami bahwa setiap keluarga ini mesti kita melakukan bersuci dengan baik dan betul. Nah, mungkin nanti insya Allah di madrasah keluarga sendiri, ya, kita akan ada kelas fikih, Bapak-Ibu sekalian, ya, akan ada kelas fikih dan di sana kita akan membahas lebih dalam mengenai ya perbedaan-perbedaan pendapat, ya, seperti apa dalil dan lain sebagainya. Adapun ini, ya, hanya sebagai fikih ringkas saja, ya, yang membahas mengenai seputar ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita dalam keluarga saja, ya. Air mustamal, kemudian air kullatain, berapa ukurannya, ada yang mengatakan 200 liter, ada yang mengatakan 150 liternya gitu. Ada yang mengatakan ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, artinya 1 meter kubik airnya kan kayak gitu. Ada juga mengatakan yang penting dibagi dua aja tempatnya dan sebagainya. Tentu ini merupakan pendapat-pendapat yang berbeda dan masing-masing mempunyai hujah, ya, masing-masing punya alasan yang kita tentu tidak bisa mengatakan yang mana yang betul, yang mana yang salah, ya, karena ini berkaitan dengan hujah juga. Hujah itu bisa betul, bisa juga salah. Pasti kita tidak tidak kekeh, ya, dengan pendapat kita. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai bab wudu, ya. Wudu ini hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, ya, dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, ada satu tata cara, ya, ketika kita melaksanakan wudu itu telah ditentukan tata caranya dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat. Wahai orang beriman, apabila kalian, ya, akan melaksanakan salat, ya. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka hendaklah mencuci aydiyakum wa arjulakum, ya. Kedua tangan kalian, ya. Famsuhu bi wujuhikum, ya. Maka hendaklah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka hendaklah kalian mencuci
wajah dan kedua tangan kalian sampai sikut, ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan hendaklah mengusap kepala kalian dan, ya, kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, ini adalah tata cara berwudu, dan dijelaskan dalam hadis, ya, mengenai tata cara berwudu yang lebih detail, ya. Lebih detailnya adalah bagaimana berwudu itu dimulai dari kita menyela-nyela eh, apa eh, kedua tangan kita di permulaan, ya, kemudian lain sebagainya. Dan hanya Bapak-Ibu sekalian yang pasti kita fahami bahwa wudu itu artinya adalah bersih, ya. Tata caranya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ada beberapa syarat, ya, dalam wudu. Pertama, syarat wudu Bapak sekalian adalah Islam, ya, tentu, ya. Berwudu ini Bapak sekalian mempunyai syarat, ya, dalam pelaksanaan. Yang pertama, yang paling pertama kali adalah berwudu itu mesti Islam. Meskipun orang non Islam, ya, orang kafir boleh berwudu, tapi wudu ini, ya, menjadikan satu syarat Islam di dalamnya adalah karena wudu ini adalah ibadah, ya. Maka disyaratkanlah dalam wudu itu adalah mesti muslim dulu awalnya, ya. Baru sah wudunya. Ya, meskipun orang kafir belajar wudu, ya, tapi selama dia tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasulnya, maka wudu tersebut tidak menjadi ibadah bagi dia, ya. Menjadi kebaikan iya, menjadi bersih iya, ya, tapi tidak menjadi ibadah, nilai ibadah bagi dia. Yang kedua adalah tentu sudah tamyiz, ya, sudah balik, ya, kemudian berakal, mempunyai niat, dan, ya, menggunakan air yang suci. Nah, gitu, ya. Jadi wudhu itu memakai air yang suci, bukan air yang bersih, tapi air yang suci. Apa itu air yang suci? Kembali lagi tadi, ya. Air yang suci adalah air yang tidak terkena najis, ya. Tidak terkena najis, ya. Air yang suci juga adalah air yang, ya, bisa saja terkena najis, ya, tapi karena banyaknya sehingga tidak berubah warna, rasa, dan bau. Nah, ya, itu seperti itu. Kemudian rukun-rukun wudhu, ya. Yang pertama adalah mencuci wajah seluruhnya, termasuk, ya, di dalamnya berkumur, istinsak, dan istinsyar, ya. Maka dalam Al-Quran, ya, tentu ini, ya, mengenai tata cara wudhu, ya, rukun-rukun wudhu ini, ya, telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, ya, urutannya atau tertibnya seperti apa, mulai dari kita mempunyai niat untuk berwudhu, ya, kemudian berdoa sebelum berwudhu, ya, kemudian memasuki kepada arkanul wudu, ya, rukun-rukun wudu yang 4, ya. Itu tentu rukun wudu yang 4 itu yang ditentukan dalam Al-Qur'an, ya. Mencuci wajah, ya, mencuci wajah termasuk di dalamnya adalah, ya, ada sunnah-sunnah wudu, yaitu adalah dengan kita berkumur-kumur, kemudian kita beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, ya, kemudian istinsyar, mengeluarkan air tersebut dari hidung, dan itu dilakukan, ya, dalam satu waktu, ya. Summa tamadmadha wastansyaqa wastanthara, ya, ya, berkumur, ya, kita ambil satu cedukan, berkumur, masukkan air ke hidung, kemudian kita, ya, mengeluarkan air tersebut, ya, sebanyak 3 kali. Nah, nah, Bapak-Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, saya tidak mencontohkan wudu adalah, ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagian muka yang mesti dibasuh. Nah, ya, ini yang mesti diperhatikan, ya. Jadi bukan bab niat atau lain sebagainya, silakan itu ada pembahasan yang lain. Ya, yang perlu diperhatikan dalam kajian kita adalah, ya, mengenai mana saja, ya, bagian dari wajah kita yang mesti tersentuh dalam air wudhu, ya. Jadi bagian wajah kita yang mesti tersentuh itu adalah seluruh, ya, bagian wajah, ya, yang mana wajah itu adalah, ya, semua permukaan yang, ya, menjadi batasan adanya rambut,
adanya rambut kita, ya. Itu maka termasuk ke dalam wajah kita, ya. Nah, kalau janggut ya kumis tentu itu masih ke dalam wajah masuknya, ya. Jadi bagian yang menjadi batasan dari ya adanya rambut kita maka itu termasuk ke dalam wujuh, ya, ke dalam wajah, ya. Jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan nih ya. Jangan sampai kita ketika mengusap wajah itu hanya bagian ini saja, ya, yang terlihat seperti ini. Tapi mengusap wajah itu harus sempurna semuanya, ya, sampai bagian-bagian perbatasan ya yang ada rambut kita. Nah, setelah ini dari telinga sampai ke bawah ini adalah bagian wajah kita. Jadi ketika kita berwudu mengusap wajah itu, Ibu sekalian, jangan hanya ini saja. Lihat bagian ke sini sampai ya perbatasan dengan leher kita, ya. Ini tenggorokan itu, Ibu sekalian. Ya, ini masuk ke dalam bagian wajah. Jadi mesti dibasuh sampai ke sini semua, ya. Jadi kalau laki-laki misalkan saya ada jenggotnya nih. Nah, maka kita ketika berwudu itu mencuci juga sampai ke bagian jenggotnya seperti itu. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu tidak berjenggot ya sama ya. Meskipun tidak ada jenggotnya bukan berarti hanya mengusap muka seperti ini, muka seperti ini, bukan ya. Tapi muka itu sampai sini. Jadi batasannya yang ada rambut kita ya. Ini batasan telinga kita ya, kemudian sampai ke bawah ke sini. Ini yang dinamakan wujuh ya. Ini yang dinamakan dengan wajah ya. Nah, dan ini adalah batasan yang menjadi bukan auratnya seorang perempuan ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, nih bagian ini kan ibu-ibu ya, bagian dagu itu kan bawahnya itu bukan auratnya ya. Maka itulah yang mesti juga tersentuh oleh air wudhu. Jadi jangan hanya cuma mukanya gitu. Mukanya gitu kayak maskeran segini aja kayak gitu. Bukan. Tapi semua ya, semua sampai ke bawah bagian seperti ini yang Tuhan sampaikan ini yang dinamakan dengan al-wajhu, ya ini adalah wajah ya. Bukan hanya yang tampak di depan tapi yang tidak tampak juga mesti kita basuh. Itu wajah. Kenapa demikian? Bahkan lebih baiknya adalah kita mesti menambah sedikit supaya termasuk dari guron muhajjalin ya yang memanjangkan ya pancaran dari wudhunya. Jadi kalau misalkan ya yang dibutuhkan dari muka kita seperti maka kita menambah sedikit lagi misalkan nih saya agak sedikit dalam misalkan gitu maka kita semuanya bagian yang tidak ada rambutnya maka semuanya diusapnya kira-kira seperti itu. Kemudian mencuci kedua tangan sampai sikut. Nah, kedua tangan Bapak Ibu sekalian dari ujung sini sampai sikut kita. Nah, sikut itu hakikatnya kan sampai sini batasannya. Nah, ya, bukan hanya sampai sini Bapak Ibu sekalian, ya, tambahkan sikut itu sampai ke belakang ini, ya, sampai ke perbatasan ini, ya. Jadi ketika kita selesai wudhu, ya, maka kita akan lihat seperti ini basah semuanya ke sini. Jadi bukan hanya sampai ke sini, ya, batasannya tulang, tapi sikut sampai ke sini. Kenapa? Ini karena basi bagian. Nah, ini banyak yang hanya sampai ke sini saja ketika berwudu. Gini, udah selesai, ya. Tapi, ya, ketika berwudu ingat, ya, dibasuh semuanya. Ini lebih sempurna untuk menyempurnakan. Berapa kali? 3 kali, 2 kali, atau 1 kali. Kemudian mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Nah, ini rukun wudu itu, sekalian, kepala kita itu dibasuh semuanya, ya. Nah, wajahnya bagian depannya tadi setelah 3 kali selesai, kemudian setelah kedua tangan kita mengusap kepala kita, ya, ke belakang, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ya mengusap rambut itu, ya mengusap kepala bukan rambut ya, karena bisa jadi ada yang tidak memiliki rambut. Mengusap kepala itu dari depan kita tarik ke belakang ya sampai ke tenguk ya seperti ini bukan batasan dari bukan batasan adanya rambut tapi sampai tengkuk kita ya seperti ini. Sampai ke sini kemudian kita tarik lagi ke depan ya dan telinga kita yang juga dibersihkan, masukkan. Kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ya. Kedua kaki kita dicuci sampai mata kaki. Dan ingat, Bapak sekalian, ya. Wudhu itu boleh jadi kita laksanakan memakai keran, ya.
Boleh jadi seperti itu, karena kan sekarang ya tidak bisa kita memaksakan diri berwudu ya hanya menggunakan aniyah ya atau misalkan tempat wudu ya yang khusus ya yang dipakai sekali satu-satunya seperti itu. Tapi kita memakai air yang mengalir misalkan gitu. Nah, kebanyakan kesalahannya adalah ketika berwudu ya itu ya, jadi cukup ya mengandalkan air yang mengalir saja ya, masukkan kaki kita, tangan kita, udah seperti itu. Ya tanpa mengusapnya. Ingat kaki kita sampai ya mankibaih ya sampai ka'bain ya, sampai ka'bain. Sampai kedua mata kaki kita yang bagian atas ya. Jadi jangan bawah gitu. Tapi sampai atas dan sejajar dengan itu berarti semuanya sampai atas ya dibersihkan ya, diusap semuanya minimal seperti itu ya. Nah, kemudian tertentu ya rukun wudhu juga yaitu semuanya harus tertib. Ya, tertib ini jelas ya. Jadi wudhu itu tidak boleh kita dari kaki dulu baru ke muka, tapi susunannya telah diajarkan oleh Rasulullah mulai dari kita muka dulu ya berkumur-kumur, kemudian kita istinsyak, mencuci muka, kemudian kedua tangan kita, kemudian kepala kita, baru kaki kita. Itu adalah tertibnya. Dan yang terakhir adalah semuanya dilakukan tersambung dan menyeluruh atau mualah ya. Dan ini penting untuk sekalian ya. Ketika dalam proses wudhu itu semuanya mesti bersambung dan tidak boleh terputus. Jadi misalkan kita baru ya mengusap eh, mencuci muka kita misalkan ya kita baru mengusap muka 3 kali, setelah itu mau ngobrol dulu sama orang lain ya, nanti setelah ngobrol dilanjutin, nah tentu itu tidak boleh ya, semuanya harus dikerjakan satu waktu dan tidak boleh terpisah atau terputus. Nah ibu sekalian ya, di slide berikutnya kita pelajari mengenai ada sunnah-sunnah wudhu, ada pembatal-pembatal wudhu ya. Bangga ya, ini di antara sunnah-sunnah wudhu banyak ya. Yang pertama mengucapkan bismillah ya, kemudian setelah itu ya ada bersiwak ya. Bersiwak ini mengenai sunnah ya. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW dan ini dalam beberapa redaksi laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salatin atau ma'a kulli wudu'in ya. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku tentu aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak ya dalam setiap kali sholat, kalaulah ya itu ya tidak memberatkan. Artinya Rasulullah ya hakikatnya memerintahkan kepada kita ya, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan mulut kita itu dengan bersiwak ya, bersiwak. Nah, itu Bapak sekalian, di antara sunnah-sunnah wudhu tersebut ya, kemudian ada pembatal-pembatal wudhu. Nah, ya, pembatal-pembatal wudhu. Ya. Di antara pembatal wudhu Bapak sekalian ada ya yang merupakan hal yang tidak berkaitan dengan wudhu itu sendiri, yaitu mengenai memakan daging unta atau meminum susu unta. Tentu ini menjadi satu pertimbangan yang mesti kita perhatikan ya, karena ya ini berkaitan dengan ta'abbudi ya. Jadi tidak boleh dikaitkan karena di Indonesia tidak ada unta maka disamakan. Misalkan gantinya unta adalah sapi, maka memakan daging sapi itu membatalkan wudhu. Tentu tidak, ya, karena ta'abudi, ya, ya ini berkaitan dengan larangan dari Rasulullah SAW, ya, bahwa ya, daging unta itu yang membatalkan wudhu, udah selesai, gitu. Itu adalah ta'abudi kita. Ya, tidak perlu kita mengkiaskan kepada hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sekitar wudhu, ya. Nah, tata cara bersuci juga yang kedua selain wudhu adalah kita melaksanakan mandi. Adapun mandi, Bapak-Ibu sekalian, ya tentu ya mandi di sini adalah maknanya adalah mandi besar ya. Mandi besar, dan mandi besar ini berkaitan dengan hadas yang besar, bukan hadas yang kecil ya. Dan ini telah dijelaskan sebelumnya ya mengenai tata cara mandi besar ya.
di pertemuan sebelumnya, dan saya rasa dicukupkan sekian untuk permasalahan mandi, tidak akan kita bahas karena tidak ada yang baru lagi. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini ada beberapa kesalahan yang mesti kita perhatikan, ya. Beberapa kesalahan yang terjadi ya, ketika kita melaksanakan wudhu atau bersuci. Yang pertama adalah memisahkan kumur-kumur istinsak dan istinsar, ya. Jadi memisahkan masing-masing istinsak berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan membuangnya, ya, menjadi masing-masing. Itu kesalahan. Tapi Bapak sekalian, sebagai cara pembelajaran, ya, kadang-kadang susah kita mendapatkan, ya, langsung ingin belajar semuanya langsung bisa, itu pasti susah, ya. Jadi berkumur-kumur, kemudian menghirup udara ke hidung dan mengeluarkannya, itu tentu bakal susah, ya, sekaligus, ya, semuanya. Nah, ya, diperbolehkan, sebagian ulama memperbolehkan, ya, jika ada terdapat masyaqqah, ya, kesusahan, maka boleh satu-satu, ya. Jadi berkumur dulu, buang, ambil lagi, yang pasti dilakukan dalam sesaat. Tidak boleh berkumur dulu 3 kali, ya. Kemudian hidung 3 kali, enggak. Jadi berkumur, buang, langsung ambil, ya. Itu diperbolehkan. Kemudian, nah, di antara kesalahan-kesalahan adalah, ya, hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya, ini masih termasuk yang khilafiyah sebetulnya, ya. Karena uh, uh, dalam fikih Syafi'iyah sendiri, ya, itu terdapat pendapat-pendapat, ya, pendapat-pendapat yang memang mengatakan kedua-duanya, ya, tapi yang lebih condong adalah, ya, mengusap keseluruhan kepala, ya, bukan hanya sebagian kepala. Kemudian memasukkan kedua tangan ke dalam air wudhu ketika baru bangun tidur. Nah, Bapak sekalian, ya, ini kesalahan juga, ya. Termasuk kesalahan dalam wudhu adalah kita menggunakan kedua tangan kita, ya, untuk berwudu, ya, ketika baru bangun tidur. Misalkan di baru bangun tidur, kita disunahkan untuk mencuci tangan, ya. Nah, mencuci tangan itu tidak dimasukkan dua-duanya masuk ke dalam bejana atau masuk ke dalam, tapi dengan satu tangan saja, ya. Jadi berwudu itu Bapak sekalian, ya, ada satu konsep dalam Islam bahwa kita itu tidak boleh berlebihan, ya, atau israf filma, ya, membuang-buang air, ya, berlebihan itu tidak boleh, ya, seperti itu. Maka konsep Islam ini, ya, yang mengajarkan hanya dengan satu tangan itu sudah cukup sebetulnya ketika berwudu itu. Kalau kita berwudu memakai bejana atau memakai tempat wudu, yaitu cukup, ya, dengan satu tangan saja untuk mengusap juga seperti itu, tidak dua-duanya. Kemudian yakin bahwa wudhu tidak sempurna tidak melakukan 3 kali. Nah, berwudhu itu Bapak sekalian boleh 3 kali, boleh 2 kali, atau boleh 1 kali, ya. Tapi, ya, kalau meyakini bahwa yang 2 kali dan 1 kali itu tidak sempurna, maka itu adalah satu kesalahan. Jadi kalau meyakini bahwa wudhu itu mesti 3 kali saja. Nah, ini menjadi kesalahan juga, ya, gitu. Jadi boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Kapan dipergunakannya, ya? Kapanpun selama kita merasa bahwa, ya, wudhu kita cukup dengan hal tersebut. Misalkan gini, diantaranya, kalau kita sudah punya wudhu, kemudian kita wudhu kembali, maka, ya, kita mencukupkan diri dengan 1 kali, maka itu lebih baik. Kenapa? Ya, karena kita masih punya wudhu sebelumnya, dan wudhu yang kita lakukan adalah memperbaharui saja, ya. Kita tidak punya hadas, kita tidak punya nyanda najis juga, maka lebih baik dengan 1 kali. Kenapa? Karena itu bakal lebih hemat air, ya. Tentu yang 1 kali dengan 3 kali akan lebih hemat yang 1 kali, ya. Ya, jadi, ya, diajarkan seperti itu supaya apa? Supaya kita paham bahwa ajaran Islam itu, ya, mencakup segala hal, ya. Bahkan dalam beribadah saja, ya, kita mesti memperhatikan aspek kesederhanaan, ya. Aspek air itu tidak boleh israf dalam kita pergunakannya. Nah, kemudian
tayamum padahal ada air. Nah, ini mengenai tayamum dalam kondisi ya kita mukim ya, dalam kondisi mukim ya gitu. Eh, Mungkin karena sudah beberapa hari tidak ada air ya, tidak ada air, nah, akhirnya kita langsung aja tayamum. Padahal ya di tempat yang masih memungkinkan kita mencari air itu masih ada. Misalkan begini, maksud saya adalah mungkin di rumah kita memang tidak ada air, tapi tetangga kita ada air gitu. Atau misalkan di masjid jami itu ada air kan gitu. Maka sebetulnya itu masih belum boleh kita melaksanakan tayamum. Ya. Jangan bertasahul ya, jangan mempermudah ya karena di rumah nggak ada air ya udah langsung aja tayamum. Nah, nggak seperti itu ya. Tapi mesti cari dulu cara ya. Selama ada air maka ya jangan dulu tayamum. Di rumah tidak ada air, tapi di tetangga kita masih ada air. Nah, berarti kita ya usaha dulu cari ya air dulu ke tetangga ya. Itu lebih baik atau kita ketahui misalkan oh di masjid komplek kita, di masjid lingkungan kita itu ada air, berarti kita bisa berwudu ya di masjid. Selama masih ada air dalam kondisi mukim, cari airnya dulu ya sampai betul-betul emang tidak ada air sama sekali kan gitu di masjid nggak ada dan sebagainya nggak ada, maka baru diperbolehkan tayamum ya. Jangan sampai juga bertasahul ya mempermudah segala hal. Di rumah nggak ada air, sanjonya misalkan nggak jalan, misalkan ya sanjonya rusak, ya udah langsung tayamum saja gitu. Padahal tetangga ada air, di masjid ada air, ya, itu merupakan sebuah kesalahan ya. Kemudian wudhu setelah mandi. Nah, ketika kita mandi junub ya, tentu sudah berwudhu, maka setelahnya tidak perlu berwudhu lagi. Atau kalaupun kita sedang melaksanakan mandi biasa ya, maka hakikatnya ketika mandi biasa itu kalau kita berniatnya adalah dengan wudhu, maka itu sudah cukup ya. Sudah cukup kita untuk melaksanakan wudhu. Karena apa? Karena mandi itu sudah lebih sempurna daripada wudhu. Jadi ketika kita mandi biasa, Bapak Ibu sekalian, boleh kita niatkan adalah sambil melaksanakan wudhu. Jadi kita mulai dengan apa? Melaksanakan dan mengucapkan Bismillah, niatnya adalah untuk wudhu. Baru kita mandi, maka selesainya kita sudah tidak perlu wudhu kembali. Kenapa? Karena mandi itu sudah lebih sempurna ya membersihkannya dibanding dengan wudhu. Ya, kemudian tidak mau berwudu dengan air zam-zam atau memilih tayamum. Nah, ini kalau misalkan kita lagi umrohan ya, umroh haji dan sebagainya kayak gitu. Kemudian lagi di masjid misalkan ya, karena jauh ke air akhirnya mau tayamum, nggak mau, nah itu salah ya. Tidak meratakan air ke seluruh tubuh ketika mandi. Nah ini, nah Bapak sekalian, sekarang kan rata-rata mandi sudah pakai shower ya, kayak gitu ya. Nah, ketika mandi itu mesti kita meratakan air itu ke seluruh tubuh kita. Meratakannya dengan apa? Yaitu dengan mengusapkan air tersebut ke seluruh tubuh kita. Jadi tidak cukup hanya meskipun kita mandinya pakai shower ya ya memanfaatkan air yang mengalir begitu saja ke dalam tubuh kita. Udah selesai. Enggak ya. Mesti tetap kita ya melaksanakan pengusapan kepada seluruh tubuh kita. Apalagi sekarang kan kita pakai sabun ya, tentu ini harus menjadi rata semuanya. Nah itu Bapak sekalian di antara kesalahan ketika kita melaksanakan wudhu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab sholat ya, tapi tidak akan mengenai tata cara atau kaifiat sholatnya ya. Tentu kaifiat sholatnya Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, tapi mengenai bagaimana bab menggapai khusyuk ketika melaksanakan sholat, ya, saum dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini mengenai bab wudu. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit ilmu atau menjadi pengetahuan yang memang Bapak dan Ibu sudah lebih dahulu ya mengenalnya, mungkin lupa. Nah, kita sama-sama mengenal kembali ya supaya kita bisa menerapkannya ke dalam diri kita dan mengajarkannya di keluarga kita. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian materi di malam hari ini karena memang sudah jam 9 malam ya. Saya rasa untuk permasalahan wudhu ini
Eh, Tidak ada pertanyaan mungkin ya? Baik, baik, maaf. Ada pertanyaan satu, ya. Kalau menghirup air wudhu dilakukan hanya seperti membersihkan hidung biasa saja, gimana? Nampaknya banyak seperti ini. Nah, masukkan air ke dalam hidung itu, ibu sekalian, dengan menghirupnya, ya, sampai terasa, ya, air tersebut, ya, agak sedikit bagi yang pertama melaksanakannya itu akan sedikit sakit, ya, ke hidung itu sedikit sakitnya gitu. Jadi bukan bukan gitu, bukan, ya. Bukan hanya ditempelkan udah seperti itu, tapi dihirup, ya, dihirup kemudian dibersihkan. Itu yang cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya dibersihkan seperti itu. Biasanya seperti itu karena mungkin, ya, merasakan kesakitan ketika pertama kali. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah itu akan mudah kita menjalankannya, membiasakannya seperti itu. Ya, dilatih saja dulu, ya, dilatih saja dulu. Karena kalau tidak latihan, ya kapan lagi, ya, gitu. Kita mau belajar kan seperti itu. Jadi latihan aja terus, ya, bagaimana cara berwudu yang baik. Bapak-Ibu sekalian, eh, ya, kita akhiri saja pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa tunduk, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang soleh, keluarga yang senantiasa mampu menampilkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.